Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat terpisahnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, Yesus memberikan perumpamaan. Dirinya adalah pokok anggur dan umat manusia adalah ranting-rantingnya. Dengan perumpamaan ini menggambarkan bagaimanakah Yesus yang memberi hidup, Yesus yang memberi segala sesuatunya, dan ranting dengan tetap tinggal dalam pokok sang anggur sejati memperoleh hidup, memperoleh nutrisi, memperoleh segala yang dibutuhkan. Oleh karena ia bersatu dengan pokok anggur itu, ia dapat hidup, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Pengalaman Paulus yang semula bernama Saulus ketika belum bertobat, ia pemimpin agama Yahudi yang tangguh. Bahkan dengan surat kuasa, dia mengejar-ngejar, bahkan menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh para pengikut Yesus. Tetapi peristiwa perjumpaan dengan Yesus membuat ia bertobat. Dan ketika ia menjadi pengikut Kristus, menjadi pembela Yesus Kristus dengan berbagai pewartaannya, dia bernama Paulus, tidak dengan mudah mengalami perjalanan hidup. Bahkan para murid pun tidak percaya dengan dia. Paulus yang baru masuk dalam golongan pengikut Yesus Kristus tetap dicurigai. Siapa kamu? Kamu bicara banyak, kemarin kamu yang memburu kami. Para murid tidak percaya. Demikian halnya dengan orang-orang Yahudi yang semula menjadi rombongannya, yang ditinggalkan oleh Paulus, juga menyerang dia. Kenapa kamu meninggalkan perintah nenek moyang? Kenapa kamu meninggalkan adat istiadat yang diwariskan dari masa ke masa? Paulus mendapat serangan dari kelompok
baru yang dia masuki juga dari kelompok lama yang ditinggalkan. Tetapi dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimanakah Saulus atau Paulus mendapat pertolongan. Barnabas menceritakan pengalaman bagaimana Saulus berjumpa dengan Yesus dan ia mengalami kebutaan, kemudian dibaptis dan ia mulai sembuh dan percaya dalam Yesus Kristus. Kehadiran Saulus yang diterangkan oleh Barnabas menjadi suatu hal yang semakin menggembirakan. Saulus yang semula ditolak kelompok baru dan juga dimusuhi kelompok lama, ia dikatakan setelah kehadiran Paulus dan Barnabas, daerah-daerah semakin bertumbuh berkembang. Di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Paulus yang tetap tinggal dalam Yesus Kristus, walaupun mengalami banyak tantangan dan kesulitan dan perjuangan, tetapi ia berkat kesetiaan dan ketekunannya dikatakan membawa damai dan membangun jemaat serta jumlah yang semakin bertambah besar. Bapak Saudara sekalian, pengalaman perjuangan perjalanan Paulus menjadi gambaran bagi kita yang seringkali mengalami hal serupa. Ada perjuangan, ada kesulitan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahkan tantangan, kesulitan, perjuangan itu tidak jauh-jauh dari kita. Ada kita alami dalam perjuangan hidup rumah tangga masing-masing. Oleh karena itu, kesetiaan dan ketangguhan iman kita menjadikan suatu yang mendasar di tengah-tengah keluarga. Bagaimanakah keluarga-keluarga mengupayakan damai sukacita itu menjadikan tempat yang nyaman, yang damai bagi keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Hari ini beberapa keluarga hendak memperbarui janji perkawinan. Mereka yang berulang tahun perkawinan pada bulan Maret dan April ini. Dengan mengingat kembali, dengan mengucapkan kembali janji perkawinan diharapkan semakin menumbuh kembangkan semangat hidup dan juga iman keluarga yang tidak terpisah dari Yesus Kristus, tetap memperoleh daya kekuatan oleh karena daya Roh Kudus yang menjadi daya hidup bagi keluarga-keluarga. Kita mohon supaya keluarga-keluarga kita masing-masing senantiasa dalam penyertaan dan berkat Tuhan, dimampukan, dikuatkan dalam perjuangan, diterangi oleh Roh Kudus untuk senantiasa dalam sukacita dan kegembiraan berkat karunia Tuhan. Saya persilahkan keluarga-keluarga yang hendak memperbarui janji perkawinan untuk berdiri.